pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga langsung kita masuk dalam acara materi tentang solusi tercampurnya harta halal dan haram dalam investasi. Yang terakhir penutup dan ataupun doa. Yang pertama, menuju acara yang pertama yaitu pembukaan. Sebelum kita memulai acara ini, mari kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila adina wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga setelah pembacaan surat Al-Fatihah, acara pada sore hari ini bisa berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Menginjak acara yang kedua, yakni sambutan-sambutan. Yang pertama adalah sambutan dari Direktur Utama Lembaga Wakaf Nahdlatul Ulama, yang pada hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Falahuddin Nur Halim Al-Qudsi LC Diplom, dan waktu kami aturkan. Di unmute Pak Yai Nur Yai Falah, stekernya belum di tes. Sebelum tes dulu, tes terdengar ya? Iya terdengar. Iya terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kiai Haji Ahmad Rusdi Fathullah MPD, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia, yang insya Allah dalam webinar kali ini sebagai keynote speaker. Kemudian yang terhormat Ketua IKNU Mesir, Ikatan Alumni Nahdlatul Ulama Mesir, Bapak Kiai Haji Faiz Syukron Ma'mun LCMA, sekaligus sebagai Wakil Ketua Lembaga Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang insya Allah akan menjadi pembicara utama dalam webinar pada sore hari ini. Selanjutnya yang kami hormati Rais Syuriah PCIU Mesir, Bapak Kiai Haji Mukhlason Jalaluddin LCMM, dan juga yang kami hormati Ketua Umum MES Mesir, Bapak Kiai Haji Tubagus Mansur SEAK MACC BKP CACPA, sekaligus Khatib Syuriah dan Ketua Dewan Komisaris LWNU Mesir, yang akan menjadi moderator insya Allah pada webinar kali ini selama berlangsungnya acara. Ketua Panitia Webinar Saudara Ashari LC beserta jajaran kepanitiaan. Selanjutnya para kiai, para pakar dan praktisi ekonomi, para dosen, para mahasiswa dan pelajar baik yang berada di Indonesia maupun di Mesir, serta seluruh peserta webinar wakaf yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, sebuah kehormatan dan kebanggaan pada sore hari ini waktu Kairo kita bisa bermuajahah via online bersama para ulama. Di sini ada Bapak Kiai Haji Rusdi, ada Bapak Kiai Haji Faiz Syukron Ma'mun, yang insya Allah akan menambah keberkahan majelis online kita terkait solusi tercampurnya harta halal dan haram dalam investasi. Mudah-mudahan agenda ini yang kedua kalinya LWNU bekerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah cabang Mesir
yang bertujuan untuk mengembangkan literasi dunia perwakafan yang khususnya bagi kalangan milenial. Dan alhamdulillah ini kedua kalinya. Insya Allah selanjutnya kita akan melakukan tugas-tugas literasi tentang perwakafan, apa yang perlu kita ketahui dalam lingkup wakaf di Indonesia maupun wakaf yang berkembang di Timur Tengah khususnya. Dan tentu pada kesempatan sore hari ini juga kami memohon dukungan dari para partisipan, mohon doa juga dari para kiai di sini. Mudah-mudahan Lembaga Wakaf Nahdlatul Ulama Mesir dapat memberikan keberkahan, dapat berkah dan memberkahi tidak hanya bagi mahasiswa Indonesia di Mesir saja, akan tetapi kedepannya mudah-mudahan bisa berkembang luas sebagaimana lembaga wakaf yang sudah maju. Selanjutnya kami juga ingin menyampaikan bahwa lembaga wakaf Nahdlatul Ulama Mesir sampai saat ini terus menerima wakaf dari berbagai pihak, dan baik itu perseorangan maupun juga lembaga. Boleh silahkan boleh dibuka di lwnumesir.org.id. Alhamdulillah literasi secara secara tertulis sudah kami sediakan juga untuk jalur-jalur wakaf atas nama Lembaga Wakaf Nahdlatul Ulama Mesir melalui BNI Syariah. Barangkali demikian sebagai sambutan dari kami mewakili LWNU Mesir. Terima kasih dan jazakumullah ahsanal jaza atas segala keluasan waktunya, atas segala keberkahan yang telah dibagi oleh para kiai, para dosen, para mahasiswa, para pelajar di majelis webinar wakaf ini. Semoga ke depan kita dapat terus bersama-sama berkontribusi di dalam dakwah Rasulullah SAW melalui wakaf sebagai solusi bagi kesejahteraan umat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas sambutannya. Sambutan yang kedua itu atas nama Rois Surya PCU NU Mesir, yang pada hal ini akan disampaikan oleh Ki Haji Mukhlason Jalaluddin LCMM. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Ahmad Rusdi, mudah-mudahan selalu sehat, Kiai. Yang terhormat Kiai Haji Faiz Syukron Makmun, ini selalu energik ini Pak Kiai yang satu ini, awet muda dan tambah energik. Mudah-mudahan selalu sehat dan terus berkiprah. Yang terhormat Ketua MES Perwakilan Mesir, Bapak Kiai Haji Tubagus Mansur, Ketua Lembaga Wakaf PCI NU Mesir, dan peserta webinar yang berbahagia. Kita bersyukur bahwasanya pada sore hari ini acara yang digelar oleh LWNO dapat terlaksana meskipun tadi sedikit agak terlambat
ada kesalahan teknis katanya. Ya, saya tidak ingin mengatakan bahwasanya NU biasanya terlambat. Enggak, saya pikir hanya kali ini saja. Kalau ada kali-kali yang lain, ya mohon dimaafkan. Saya sangat senang sekali menyambut adanya kegiatan ini. Ini tentu saja adalah bagian dari kontribusi PCI NU Mesir dalam turut untuk mengembangkan sosialisasi dan juga pengembangan program-program daripada ekonomi syariah yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilakukan bukan hanya di Indonesia tapi juga di berbagai belahan dunia. Ini meskipun hanya sedikit, tapi kontribusi ini akan terus kita lakukan agar yang sedikit tersebut bisa berkesinambungan dan menjadikan program ekonomi syariah di dalam mengembangkan produk-produknya terus sejalan dengan apa yang digariskan oleh syariat Islam. Di Indonesia tentu saja masalah ekonomi yang berkaitan dengan syariah ini sudah lama dibincangkan. Catat saja umpamanya pada tahun 1927 dalam muktamarnya yang kedua, NU sudah membahas tentang bunga. Kaitannya bunga dengan riba dan juga bagaimana cara mengantisipasinya. Meskipun pada saat itu masih ada 3 pendapat, setidaknya bahwasanya ekonomi konvensional itu sudah mulai dikritisi oleh umat Islam di Indonesia. Kemudian pada tahun 68, Majelis Tarjih Muhammadiyah juga justru lebih maju sedikit di dalam idenya. Setelah sekian tahun dibahas oleh NU, kemudian Muhammadiyah menelurkan sebuah gagasan untuk membuat lembaga perbankan yang sejalan dengan syariat Islamnya. Dan alhamdulillah pada tahun 91 dengan maraknya kegiatan keislaman dan kemudian islamisasi ilmu pengetahuan dan seterusnya, bank syariah di Indonesia mulai dirintis dan sekarang perkembangannya begitu pesat. Dalam perjalanan yang masih muda tentu saja banyak kita temui beberapa kekurangan yang terus dipantau oleh baik di kalangan akademisi maupun praktisi ekonomi syariah, sehingga banyak catatan-catatan yang perlu untuk terus kita perbaiki. Salah satunya adalah yang hari ini akan dibahas tuntas oleh Kiai Haji Ahmad Rusdi dan Kiai Haji Faiz Sukron Makmun terkait dengan bagaimana mencari solusi tercampurnya dana investasi antara yang halal dan haram. Begitu juga di dalam kegiatan ekonomi Islam yang lain ataupun gerakan-gerakan yang berkaitan dengan ekonomi, umpamanya terkait dengan wakaf. Pada konfercap yang baru saja berlalu, PCI NU Mesir juga membahas tentang bagaimana agar wakaf tunai itu bisa berjalan lebih mudah sehingga peminat untuk mewakafkan cash wakaf itu bisa lebih meningkat. Kalau dalam aturan pemerintah masih diharuskan umpamanya ada transaksi ataupun akad yang dilakukan di dalam satu majelis, nah PCI NU kemarin sudah mencoba untuk membahas sangat mendalam bagaimana hukumnya kalau seandainya akad tersebut tidak harus dihadiri oleh wakif, nadir, ataupun saksi-saksi dan bisa dilakukan secara digital. Hal-hal semacam itu akan terus kita lakukan, bekerja sama dengan masyarakat ekonomi syariah, bekerja sama juga dengan organisasi-organisasi Islam yang lain, bahkan bekerja sama juga dengan Darul Ifta, Kementerian Wakaf, dan lembaga kajian Islam yang lain di Mesir untuk memberikan sumbangsih kepada Indonesia, kepada negara kita tercinta di dalam mengembangkan program ekonomi syariah. Saya ucapkan selamat berwebinar, mudah-mudahan berjalan lancar dan menghasilkan ilmu yang banyak dan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan dari sambutan dari
OI Surya PCU Mesir dan juga sebagai Dewan Pengawas di Lembaga Wakaf Nahdlatul Ulama Mesir. Menuju acara selanjutnya yaitu keynote speech dari Bapak Kiai Haji Ahmad Rusdi Fatullah MPD yang selaku Direktorat Pendidikan Dunia dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina syafiina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Rais Suriah PCNU Mesir, Kiai Haji Mukhlason. Sahabat saya sering cecetan ini. Yang kedua, yaitu Bagus Mansur yang baru pulang dari Indonesia, sudah kembali ke Mesir, sehat selalu, insyaallah, alhamdulillah. Ketiga, Menteri Perhubungannya PCNU, Saudara Ashari, berkat beliaulah saya kemudian bisa dihubungi. Ya, ini Menteri Perhubungan kalau ini saya kira. Ya. Kiai Faiz Syukur Makmun, Masya Allah, jarang ketemu Kiai, ketemu di webinar malam hari ini. Mohon maaf Kiai, ngapunten. Para asatid, Kiai Falahuddin juga mohon maaf. Teman-teman sekalian berbahagia. Saya ketika pertama kali dihubungi oleh Saudara Ashari ini bingung mau ngomong apa tentang investasi. Karena ekonomi syariah adalah satu disiplin ilmu yang tidak saya kuasai karena terus saja saya kurang berkutat dalam hal itu. Tapi kemudian kata Ustaz Ashari, ya penting ngomong aja Ustaz. Oke, saya ngomong aja hari ini. Gitu ya. Apalagi tempatnya Kinespeak. Kalau Kinespeak enak-enak aja. Nanti terus kamu saya tinggal kabur gitu aja nanti. Nanti yang tanggung jawab kayak Faiz ini, saya kira ini pakarnya ini. Ya kayak Faiz ya. Teman-teman sekalian bahagia. Berbicara investasi. Saya ini mengurus sederhana saja. Ini pengantar saja, ya, pengantar saja. Ketika kita bicara investasi, kan berarti kan kita bicara tentang muamalah maliyah sesungguhnya. Yaitu terkait dengan mal, dengan harta kita. Nah, terkait dengan harta, ini begini. Kita ini kan kalau yang namanya mal itu kan sama-sama kita paham, apalagi mahasiswa Mesir luar biasa, sama-sama kita paham bahwa semal itu kan ada maknanya kan malaya milu sebetulnya, yaitu ada kita cenderung, ada condong, kita suka sama harta itu. Nah, karena saking sukanya kita sama harta itu, ini hati-hati. Ketika kita berinvestasi, ini saya khawatirkan, ketika kita berinvestasi, itu kita sayang sama harta itu apakah dalam rangka untuk kemuliaan dunia, atau kemuliaan nanti di akhirat, itu harus kita pikirkan, gitu ya. Karena saya sekali lagi bahwa kita sangat suka sama harta itu sendiri. Bahkan wa innahu lihubbil khairi lasyadid, bahwasanya kita sangat demikian cinta sama harta sampai kita dikatakan bakhil atau pelit. Oleh karena itu, ya perlu kita sadari bahwasanya harta itu ketika kita investasikan, kita luruskan niat kita, itu penting supaya kita tidak salah dalam berinvestasi. Nanti bagaimana caranya, nanti Kiai Faiz yang lebih menguasai dalam hal ini. Yang kedua, karena harta itu adalah dalam konteks ayat yang lain dikatakanlah al-khair wa innahu lihubbil khair, berarti harta itu kebaikan sesungguhnya. Karena harta digunakan dalam juga dengan diksi kata-kata khair. Oleh karena itu harta hendaknya membawa kebaikan buat kita, membawa kemanfaatan buat kita. Investasi yang kita lakukan hendaknya juga mengandung itu. Bahkan sama-sama kita paham kalau kita bicara, saya baca buku misalnya di bahasa Indonesia ya, manajemen syariah misalnya, itu kita baca di sana ada dasar-dasar terkait dengan prinsip-prinsip pokok terkait dengan investasi atau terkait dengan ekonomi syariah, yaitu ada nilai kemanfaatan, tidak mendatangkan madarat misalnya. Nah, oleh karena harta adalah kebaikan, dengan demikian ialah apapun yang kita investasikan, apapun hal yang terkait dengan harta kita, itu sejatinya mendatangkan kebaikan buat diri kita, mendatangkan kemanfaatan, gitu ya. Nah, berikutnya teman-teman sedang berbahagia. Ketika kita investasi, ya itu saya kira dan saya yakin itu juga satu perwujudan kita bahwasanya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya katakan mensyukuri? Karena ketika kita berinvestasi, berarti kita berpikir tentang masa depan kita, berpikir tentang masa depan anak cucu kita.
Wal yakhshal ladzina la taraku. Sama-sama paham lah ayatnya ya. Kita jangan sampai meninggal keturunan kita dalam keadaan dhaif, dalam keadaan lemah. Sehingga mereka punya modal untuk hidup yang baik, saya kira demikian. Ini investasi. Karena ketika kita melakukan investasi, berarti kita menanam modal untuk mencari keuntungan. Tapi jangan lupa juga bahwasanya keuntungan yang kita harapkan adalah bukan hanya keuntungan di dunia, tapi bagaimana keuntungan itu lebih bernilai ukhrawi. Yang dalam bahasanya apa namanya? Kan begini, ada satu KPIS tadi dikoreksi KPIS ya, kalau keliru KPIS ya, begitu bagus ya. Sehingga saya hadis ya, ni'mal malu fil mar'i soleh. Mengasah seperti itu. Bahwasanya harta yang terbaik ialah harta yang berada di tangan orang yang soleh. Saya yakin kita orang soleh semuanya. Karena kita semua adalah orang yang soleh, berarti kita harus memanfaatkan harta itu secara baik, dengan sebaik-baiknya. Saya kira demikian. Nah, kalau sebaik seperti kita lakukan semuanya, insya Allah kita berkah dalam hidup ini. Nah, Direktorat Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren, nah ini kalau kesana dulu, ini itu terus terang saja, kita di Pimpinan Agama itu ada namanya Mahat Ali. Mahat Ali itu ada beberapa Mahat Ali yang buka prodi terkait dengan fikih, misalnya ada juga terkait dengan iktisadi, ada juga terkait dengan fikih Anisa, macam-macam. Ada kurang lebih 60 Mahat Ali Indonesia membuka jurusan tentang fikih dan usul fikih. Ya, tergantung konsentrasi mereka masing-masing. Ya, saya katakan ada iktisadiyah, ada yang ijtimaiyah, ada juga terkait saya katakan tadi apa namanya? Qawaid fikih itu sendiri seperti Situbondo dan sebagainya. Gitu ya. Nah, tapi terkait dengan iktisadiyah, sangat sedikit Mat Ali yang mengambil jurusan itu. Ya. Nah, oleh karena itu saya kira ini merupakan hal yang penting apabila teman-teman di PCNU ini bergerak bagaimana mengembangkan ekonomi syariah terutama terkait dengan investasi. Saya kira itu Kiai Faiz. Ini pengantar saya aja ini. Nanti saya lebih banyak mendengar daripada Kiai Faiz ini. Ya. Intinya ya yuk sama-sama kita jaga harta kita dengan cara yang baik supaya harta itu al khair, itu kebaikan-kebaikan, kemanfaatan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Insya Allah dengan demikian kita sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sa'rawi dalam tafsirnya termasuk orang soleh yang dalam mana soleh duniawi dan soleh ukhrawi. Ya, demikian akhirul kalam. Nanti kita banyak lebih mendengar Kiai Faiz. Dan mohon maaf, saya sambil rebahan sedikit nih, karena baru pulang dari daerah Kiai Faiz ini. Baru sampai juga kita ya, gitu ya. Kita Gus ya, terima kasih semua teman-teman, sehat semuanya. Sekali lagi masyarakat kita dengarkan apa sampai ke Kiai Faiz. Yuk kita belajar investasi sekali lagi, kita menanam harta kita. Bukankah Islam, kalau kita perhatikan, bukankah Islam dari rukun Islam yang 5 itu, 4-nya kan terkait dengan harta. Ya, hanya 1 yang ada hubungan dengan harta, hanya kalimat syahadat. 4 itu semua terkait dengan harta. Kalau nggak punya harta nggak bisa kita melakukan. Sholat butuh harta, karena kita butuh uang untuk menutup aurat kita. Kita beli sarana untuk menutup aurat kita. Apalagi zakat, begitu pula puasa dan haji. Hanya 1 syahadat. Tapi kadang-kadang di Indonesia syahadat itu pakai bayar kadang-kadang. Gitu ya. Ya, ada juga seperti. Tapi intinya bagaimana Islam mendorong kita punya harta, punya kekayaan. Cuman kalau kita mengkaji lebih dalam terkait dengan hal ini, saya tertarik dengan doanya sampaikan oleh tokoh Tariqah Sajiliyah misalnya mengatakan Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Bagaimana harta itu hanya sampai di tangan kita, jangan sampai merasuk dalam hati kita. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ketika kita berinvestasi niatnya benar, caranya benar, nah caranya nanti kita yang melanggar supaya tidak tercampur antara halal sama haram, kita akan mendapatkan keberkahan bagi kita semua. Demikian, mohon maaf, akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira gitu, Ustaz Asyari, monggo. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Rusdi Fatwa MTJ. Semoga ini sebagai awal pembuka webinar kita pada sore hari ini. Ya, sebelum menuju acara selanjutnya, acara inti, kami mohon kepada semua peserta untuk membuka videonya, kameranya untuk kita selfie bareng-bareng gitu. Ya. Ini 1.
Oke, Satu, kita akan proses foto ini saya bagi 5 kali ya. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, selesai. ya, terima kasih atas waktunya. Melangkah acara selanjutnya yaitu acara inti pada sore webinar kali ini, yaitu penyampaian materi dari Bapak Kiai Haji Faiz Syukron Makmun LSMA, yang mana pada hal ini akan langsung dimoderatori oleh Bapak Kiai Haji Tubagus Mansur MACC CPA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Testing dulu, testing. Masuk kah suara saya? Masuk ya. Sip. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan di sini Kiai Haji Ahmad Rusti Fathullah MPD. Beliau ini saat ini di Direktorat Pendidikan Diniyah PDF Pendidikan Diniyah di Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kedua, yang saya hormati dan saya muliakan, Rois Syuriah Pecayanu Mesir, Kiai Haji Muhlason Jaluddin, LCMM. Semoga selalu sehat walafiat. Dan juga yang saya hormati dan saya muliakan juga di sini ada pembicara kita, tokoh mudanya NU, ya, yang alim, Al-Alim Al-Jalil. Beliau ini keturunannya orang alim, keturunan dari Mbah Yai Syukron Makmun, yaitu Kiai Haji Faiz Syukron Makmun. Beliau juga ini jabatannya banyak, beliau ini Ketua Umum IKANU juga, di Dewan Pengawas Syariah, di beberapa bank juga. Kebanyakan jabatan beliau ini. Selamat datang lagi ke PCI saya. Selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya Kiai di tempat dan majelis yang mulia ini. Insya Allah kita akan membahas tentang solusi tercampurnya halal dan harta halal dan haram untuk harta yang diinvestasikan. Yang saya hormati juga di sini ada Direktur Utamanya LWNU, Kiai Haji Falahuddin Qudsi, beserta jajarannya, Ketua Panitia juga di sini Ustadz Azhari, selaku merangkap juga Direktur Operasional. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih atas kehadiran para tamu undangan webinar sore hari ini atau malam hari ini untuk waktu Indonesia, para peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena duduknya kita di Jalsah Karimah ini insya Allah membahas terkait dengan ilmu solusi tercampurnya harta halal dan haram dalam berinvestasi. Sedikit sebelum saya mulai mukadimah terkait dengan harta dan halal dan haram. Sebelum kita mulai. Jadi menurut ulama Hanafi yang namanya harta itu kullu dzi qimatin maliyah. Jadi segala sesuatu yang bernilai. Ini kata Imam Hanafi. Jadi kalau harta itu bernilai, baru dikatakan harta bisa diambil, bisa disimpan, dan bisa dimanfaatkan. Kalau nggak bisa diambil, susah. Itu bukan didefinisikan sebagai harta. Nggak bisa disimpan juga susah. Contohnya nggak bisa disimpan itu kan kayak ilmu kesehatan kan susah tuh diambilnya. Itu kan juga bukan harta.
dapat dimanfaatkan. Ya, kayak misalnya apa? Ya kita ini kan webinar kan ada manfaatnya, HP ada manfaatnya, ayam daging. Tapi kalau ayamnya busuk, dagingnya busuk, itu nggak bisa dimanfaatkan. Itu bukan harta namanya. Ini ada satu materi yang cukup menarik di sini yang disampaikan sebetulnya sudah dijelaskan dan sudah digambarkan oleh Imam Abi Ishaq Asy-Syatibi dalam kitab Muwafaqatnya, bahwa salah satu maqasidus syariah di sini adalah hifdzul mal, seperti yang juga tadi disampaikan oleh Kiai Rusdi dan Kiai Muhlason. Jadi 5 maqasid syariah ini sebetulnya salah satunya adalah hifdzul mal, bagaimana kita bisa menjaga harta. Ini nanti akan dijelaskan panjang lebar oleh pembicara kita insyaallah Kiai Faiz. Di sini yang paling penting sebetulnya adalah bagaimana kita bisa memilah-milah harta yang kita miliki, harta yang kita simpan, harta yang kita manfaatkan, terkait juga nantinya itu adalah untuk investasi. Nah, ini terkait dengan investasi, kita bisa saja secara pribadi, perorangan, berinvestasi atas harta yang kita miliki. Atau kelembagaan. Ya, kalau kita pribadi memiliki banyak kekayaan, bisa kita investasikan dalam bentuk depositokah, atau sukukkah, atau sundukul maliyah kah, atau reksadana kah, atau portofolio investasi yang ada di Indonesia atau di luar negeri. Itu untuk pribadi, begitu juga untuk entitas perusahaan, asyarikah atau al-munsaat al-maliyah, misalnya industri perbankan, ya, baik yang konvensional maupun yang syariah, pasti kan berinvestasi beliau juga. Industri asuransi pun juga sama, industri dana pensiun juga sama. Ini kan industri-industri yang memang dana yang dikumpulkannya itu akan diinvestasikan untuk diambil manfaatnya, yang akan dimanfaatkan atau akan dimanfaati oleh kalau dana pensiun pastinya para pensiunan, kalau asuransi pastinya para pemegang polis, kalau perbankan tentunya ya untuk ya karyawan dan pemegang saham. Saya kira ini nanti kita akan bisa pilah-pilah mana yang harta yang halal, mana yang haram. Terus bagaimana kalau nanti hartanya tercampur? Hukumnya bagaimana harta ini kalau tercampur? Nah, ini Imam Ahmad bin Hambal juga nanti akan memilah-milah. Kalau hartanya ini separoh, nisbahnya itu, qimahnya itu 50%, 50% seperti apa? Kalau lebih dari yang halalnya seperti apa? Kalau yang kurang dari atau lebih sedikit yang haramnya juga seperti apa? Nah, nanti ini akan dibahas oleh pembicara kita atau pemateri kita pada sore hari ini, insyaallah Kiai Haji Faiz Syukron Ma'mun. Baik, sebelum kita mulai acara ini supaya mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan, mari sama-sama saya selaku moderator meminta kepada semua yang hadir dalam majelis ini untuk sama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya akan bagi dua. Yang pertama, penyampaian dari Kiai Haji Faiz Syukron Ma'mun, LCMA. Yang kemudian kedua akan kita buka sesi tanya jawab, dan itu pun juga nanti kita lihat waktunya, apakah nanti berapa sesi akan kita buka sesuai dengan waktu yang akan kita sediakan nanti, kondisi yang berjalan nanti. Tibalah waktunya, mari sama-sama kita dengarkan pemaparan dan juga sekaligus irsyadat wa taujihat dari Kiai Haji. Soalnya ini kalau sudah ketemu dengan tokoh muda dan energik dan alim kan harus kita ambil istifadah banyak. Monggo, Yai, saya ngomongnya malahan ini. Monggo Yai, saya serahkan semuanya satu tepat-tepatnya, saya serahkan dengan. Baik. Tata amrokum situ, monggo, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan yang baik ini saya bertemu kembali dengan para kiai, para sahabat. Tadi kita sudah mendengarkan secara seksama keynote speech kita itu Kiai Ahmad Rusdi yang sudah mengingatkan tentang pentingnya menjaga kehalalan dan keberkahan dalam melakukan investasi. Kemudian tadi Kiai Muhlason, sahabat saya, mantan tim sukses saya dulu di PCINO juga, Kiai Tubagus,
Ini moderatornya ini sebetulnya kalau sudah ada gelar CPA-CPA-nya ini aman nih nanti ketika membicarakan tentang konsep tercampurnya harta yang halal dan yang haram. Bapak Ibu peserta webinar sekalian yang saya muliakan, saya mungkin tidak panjang lebar di sini dalam kaitan dengan konsep harta yang tadi sudah disinggung oleh Kiai Tubagus. Saya tidak perlu menggarami laut kepada fuqaha yang ada di PCINO Mesir, yang kitab Turos dan kitab aslinya itu saya pikir begitu banyak, apalagi kita juga disupport oleh Kiai Ahmad Rusdi tadi, Direktur PDF. Berarti itu PDF kitab-kitabnya banyak sekali itu, Kiai Tubagus, untuk menjawab tantangan zaman hari ini. Yang ingin saya sampaikan dalam beberapa poin, yang pertama, bahwa dalam menerapkan sistem ekonomi syariah, ini kalau di tanah air, tidak lazim kita menyebut dengan ekonomi Islam, tapi kita lazimnya menyebut dengan ekonomi syariah. Kalau di Mesir, pasti al-iqtisad al-islami, al-masraf al-islami, al-bankul islami, semuanya Islam. Kalau di Indonesia, itu diganti kata Islamnya dengan kata syariah. Karena dengan mengatakan ini syariah, seolah-olah membuka ruang untuk terjadinya perbedaan pandangan dalam menyikapi setiap akad yang disandarkan kepada fikih. Karena syariah itu kan bisa saja dipahami orang tertentu A, dipahami orang tertentu sebagai B. Ketika kita mau menjalankan ekonomi syariah yang terhitung secara konsep lama, tetapi secara implementasi ini cukup baru. Mungkin berpuluh-puluh tahun yang lalu, orang itu mengerti konsep riba. Tetapi mungkin kesadaran memahami bahwa banyak sekali pola transaksi ekonomi modern itu mengandung riba, mengandung gharar, mengandung misalnya maisir, itu yang tidak dipahami semenjak masuknya imperialis barat dengan lembaga-lembaga ekonominya ke negara-negara muslim. Mungkin kalau di Indonesia atau di Mesir, ekonomi syariah itu kelihatan hidup 20 atau 30 tahun belakangan ini. Tentunya ketika kita mengimplementasikan sesuatu yang baru, maka ada dua hal ini yang harus menjadi rambu-rambu, yang harus menjadi lentera dalam kita memindahkan apa yang ada dalam khazanah turos Islami ke dalam ranah implementasi ekonomi. Yang pertama, kita harus mengembangkan fikih yang bercorak tadriji. Yang kedua, fikih yang juga bercorak makhariji. Tadriji itu artinya bertahap, makhariji itu artinya solutif. Ketika kita mau mensyariahkan ekonomi, ketika kita tahu ini sebetulnya haram, itu makruh, itu khilaful aula, ini yang boleh, ini yang halal, ini yang berkah, itu kan tidak semudah itu di lapangannya. Kadang-kadang misalnya dalam satu teori investasi, ada akadnya itu halal sebetulnya. Tetapi akad yang halal ini tidak mudah untuk kita implementasikan kalau tidak ada akad lain yang bisa menopang, menjaga keberlangsungan akad induknya secara baik. Ambil satu misal. Kalau ada orang mengambil pembiayaan di bank syariah misalnya. Dia membeli mobil, atau membeli rumah, kemudian dia katakan bahwa rumah ini dia ambil selama 10 tahun, setiap bulannya dia mencicil misalnya 2 juta. Di semua lembaga keuangan di dunia ini, yang namanya cicilan itu kan ada tanggal jatuh temponya. Misalnya disepakati setiap tanggal 5 di awal bulan. Kalau nanti dia terlambat membayar, maka di semua lembaga keuangan ada yang namanya denda keterlambatan. Ketika misalnya kita mau bertransaksi syariah, saya punya bank syariah, saya punya lembaga pembiayaan syariah misalnya, saya punya properti syariah misalnya, kemudian saya jual properti-properti itu secara tangguh. Ketika kemudian ditetapkan masa tangguhnya 10 tahun, dicicil setiap bulan di tanggal 5, kalau kemudian orang itu tidak membayar di tanggal 5,
tidak dikenakan denda keterlambatan, maka siapa yang bisa menjamin moral hazard para nasabah? Karena bisa jadi orang ketiga, oh ya dalam Islam itu nggak boleh terlambat membayar hutang itu kemudian diberi tambahan, karena itu namanya riba. Kalau ini yang kita berlakukan dalam keseharian bertransaksi ekonomi syariah, maka boleh jadi lembaga-lembaga syariah itu akan bangkrut. Karena apa? Karena moral hazard yang tidak bisa kita hindari. Kita misalnya melakukan akad yang syariah, bisa ijaroh, bisa mudorobah, bisa musyarakah dengan berbagai variabelnya. Tetapi orang kan sering bertanya, Pak, mudorobah itu secara konsep, itu kan bai'ul amanah. Terjadinya kepercayaan antara pemilik modal dengan pelaku usaha, antara robbul mal dengan amil dalam mudorobah. Ketika kemudian kita terapkan itu sebagai bai'ul amanah, saya percaya dengan Kiai itu bagus, saya invest 1 miliar ke Mesir, Kiai itu bagus sebagai amil. Kalau ini antar saya dengan Kiai itu bagus, di masa lalu mungkin aman, kita teman bersahabat. Tetapi ketika ini dibuka dalam lembaga keuangan seperti bank, yang kita tidak tahu kredibilitas dan integritas masing-masing orang, maka di sini dibutuhkan yang namanya agunan. Jadi ini teman-teman, supaya kita menyadari bahwa ketika kita mempraktekkan ekonomi syariah hari ini, suka atau tidak suka, maka pasti akan bersinggungan dengan sesuatu yang haram. Tetapi tentunya karena ini yang saya katakan, kita kembangkan fikih yang bercorak tadriji, transaksi dalam syariah, kalaupun ada moral hazard penyimpangan secara teori, itu jauh lebih baik daripada transaksi di konvensional. Karena di syariah, sekalipun salah, itu basisnya adalah jual beli. Sekalipun salah, itu basisnya adalah ijaroh. Sekalipun salah, itu adalah berbasis musyarakah dan mudorobah. Sementara di tetangga, basisnya adalah hutang piutang murni. Yang ketiga, ada pertambahan apapun secara perundang-undangan DPK itu dipersepsikan sebagai hutang, maka jatuhnya tetap kepada apa itu? Riba. Nah, ini yang namanya fikih yang bercorak tadriji. Yang kedua tadi itu, kita kembangkan makhariji. Kita jangan kemudian mengatakan ini haram, ini tidak boleh, ini tidak bisa, tapi kita tidak bisa memberikan makharij syariahnya, jalan keluar syar'inya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, untuk mempersingkat waktu, ini yang pertama, yang harus diingat, kita kembangkan fikih yang bercorak tadriji dan fikih yang bercorak makhariji. Kemudian poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa dalam al-mu'amalah, itu prinsipnya kan al-aslu fil mu'amalah itu al-ibahah. Prinsipnya semua bentuk transaksi itu mubah. Illa madalat dalilu ala tahrimiha, kecuali nanti ada dalil yang mengatakan transaksi ini hukumnya menjadi haram. Oleh karena itu, di ranah muamalah, halal haramnya itu boleh jadi lebih banyak terkait dengan aspek ijtihadi, tidak bertabrakan dengan qat'iyatun nusus. Qat'iyatun nusus kan hanya berbicara tentang riba. Qat'iyatun nusus hanya berbicara tentang gharar. Qat'iyatun nusus hanya berbicara tentang maisir misalnya. Tetapi teknikal detail dalam setiap akad itu sebetulnya al-aslu fil muamalat al-ibahah. Ini yang harus dijadikan pedoman. Illa madalat dalilu ala tahrimiha. Itu yang kedua. Yang ketiga, oleh karena itu, karena al-aslu fil al-muamalat itu al-ibahah, maka ketika kita mempraktekkan dalam ranah terapan, kita juga mengambil prinsip al-akhdhu bil aslah. Kita mengambil sesuatu yang lebih banyak mendatangkan maslahat ma'a mura'atil hilaf. Tetapi yang kita juga melihat bahwa itu memang masih mukhtalaf. Kalau mujma' haram, ya tentu kita tinggalkan. Tapi kalau fil amri itu ada khilaf, mungkin pada satu masa kita tidak mengambil al-qaul yang rajih. Kenapa? Qaul yang rajih itu tidak bisa ditatbik misalnya. Tetapi di sana ada qaul yang masih mu'tabar inda ba'dil fuqaha misalnya. Tetapi qaul ini mengandung apa ini? Kemaslahatan. Maka ketika
kita terapkan itu dengan fikih yang bercorak tadriji dan makhariji tadi, maka penting sekali kita mengambil al-akhdhu bil asrah. Ini berbeda tentu dengan makanan, yaitu bagus. Kalau kita mau makan, itu maka kaidah fikihnya yang kita ambil adalah al-akhdhu bil ahwat. Kita harus ngambil yang hati-hati. Wal khuruju minal khilaf. Sebagus-bagusnya kita keluar dari khilaf di antara ulama terkait makanan. Nah, ini perlu sekali untuk saya elaborasi poin-poin ini. Kemudian yang terakhir, ini yang penting poinnya pada malam hari ini terkait dengan disiplin ilmunya, yaitu bagus sebetulnya ini. Ini beliau nanti jauh lebih mengerti, dan beliau nanti kalau terjadi apa-apa, yang ditarik ke neraka ini termasuk yaitu bagus ini. Karena beliau yang bisa menentukan, kalau saya kan hanya menggambarkan. Apa itu? Setelah tadi kita berangkat dari fikih bercorak tadriji dan makhariji, kemudian memegang prinsip al-aslu fil muamalah itu al-ibahah illa ma dalilu ala tahrimiha. Kemudian kita dalam hal transaksi menggunakan al-akhdhu bil aslah ma'amura'atil hilaf, tidak mengambil al-akhdhu bil akhwat wal khuruj minal hilaf karena itu berkaitan dengan makanan. Maka yang terakhir yang ingin saya sampaikan malam hari ini, kita punya prinsip fikih yang berkaitan dengan ilmu akuntansi, yaitu apa? Tafriqul halal anil haram. Tadi Kiai itu bagus, itu sudah memberikan umpan. Imam Ahmad bilang kalau hartanya 50% misalnya, 50% dia jualan di toko, 50%-nya hasil judi misalnya. Kan itu saya pikir tidak perlu saya bahas lah. Itu di Ihya, di fikih itu numpuk gitu. Tetapi kalau saya boleh menyampaikan, yaitu bagus ya, itu sebetulnya kaidah idza jtama al halalu wal haram. Itu kan nanti ghuliba al haram atau apapun lah, itu teman-teman yang belajar kaidah fikih di Al Azhar itu sudah mengunyah-ngunyah lengkap lah. Yang ingin saya katakan, kaidah itu cocok untuk makanan, yaitu bagus. Karena kalau makanan itu kan nggak bisa ditafrik. Misalnya, saya dulu pernah makan ayam goreng. Nikmat betul. Saya berpikir ini ayam goreng kok rasanya beda. Setelah 3 kali makan, saya tanya sama orangnya, ini digorengnya bumbunya apa? Ternyata ayamnya itu direndam dulu di khamr. Jadi dia ambil khamr, dia rendam ayamnya atau bebeknya kira-kira setengah jam, kemudian dia goreng. Nah, tentu ini kan yang namanya airnya itu kan resep ke dalam, menjadi senyawa, menjadi sulit untuk ditafrik misalnya. Kita makan mentega misalnya, di dalamnya ada yang halal, ada kalau sudah menjadi satu, ya mentega dicairkan jadi air. Itulah yang saya pikir ulama berhati-hati dengan kaidah ijtama al halalu wal haram, itu ghuliba al haram. Yang diambil itu al akhwat. Karena ini kan terkait dengan ain, barangnya sudah jadi haram. Tapi kalau investasi, itu kan tadi Kiai itu bagus bilang, harta itu kan apa? Yang ada manfaatnya, bisa diambil, katakanlah uang. Apa ada uang haram? Nggak ada. Uangnya itu nggak haram. Yang haram itu kan cara perolehannya. Oleh karena itu, ketika kita bicara dalam teori fikih tadriji dan makhariji tadi, maka kaidah ini penting. Tafriqul halal anil haram. Jadi ketika kita implementasikan dalam ranah keseharian, kita berinvestasi di bank syariah, di lembaga keuangan syariah, di bursa saham, dimanapun kita berinvestasi, perumahan, apapun namanya, kita di zaman ini pasti bersentuhan dengan yang haram, minimal bersentuhan dengan yang syubhat. Tetapi kalau itu tidak dilakukan, maka investasi halal ini nggak bisa jalan untuk sekarang ini. Karena dia masih butuh waktu untuk meraih kesempurnaannya. Dia butuh pangsa pasar yang besar, dia butuh peraturan perangkat perundang-undangan yang memadai. Sebelum itu tercapai, kan kita belajar di pesantren, ya, ma la yudraku kulluhu la yutraku juluhu. Al-maisur la yaskutu bil maksur. Oleh karena itu penting sekali kaidah
Tatbiqul halal anil haram. Apa contohnya misalnya? Misalnya tadi itu, denda keterlambatan. Ada orang yang kadang-kadang bertanya, di bank syariah kalau cicilannya telat, itu kena denda sama di konvensional. Betul, karena denda di situ, ya kalau di bank konvensional, itu kan mengganti opportunity yang mungkin hilang. Karena kalau dia lancar kan bisa dikembangkan ke orang lain. Kalau di syariah sebetulnya fungsi denda itu menjadi dua. Kalau itu real terjadi kerugian karena keterlambatan membayar, maka denda keterlambatan itu menjadi takwid, ganti iwat atas kerugian yang didapatkan. Tetapi kalau ternyata tidak ada kerugian yang real, maka yang tadi dikenakan denda keterlambatan itu dimasukkan kepada akun namanya takzir. Dan itu tidak boleh diakui sebagai pendapatan bank. Sama saja toh, kita punya investasi hotel misalnya. Kalau yang masuk Kiai itu bagus sama Kiai Muhlason, saya tenang. Ini duitnya duit halal. Paling tidak ini ongkos jalan dari PCINO lah. Ya, ini saya punya hotel di Jakarta, Kiai itu bagus nginep, bayar, saya terima. Tapi ketika saya misalnya ragu-ragu nih, ini suami istri bukan ya. Tapi hotel itu kan tidak mungkin menolak. Jadi kalau ada hotel misalnya mempertanyakan surat nikah dan kartu keluarga, ya itu kan tidak market friendly. Dia menjadi hotel yang tidak diminati. Kalau setiap orang, jadi Bapak dan Ibu sekalian harus tahu hotel-hotel yang masang label syariah, itu teknik akuntansinya akan terbaca. Kalau itu tidak terpenuhi, itu syariah-syariahan. Di mana? Kalau saya misalnya ngasih gambaran, resepsionis saya ada supervisornya misalnya bilang, Pak ini saya ragu Pak, kayaknya itu bukan suami istri deh. Terus kayaknya mungkin selingkuhannya atau nauzubillah orang nggak benar. Maka ketika saya punya keyakinan seperti itu, pendapatan sewa malam hari itu harus dimasukkan ke pendapatan yang namanya apa itu? Non halal. Nah, itu sama lah misalnya dengan Emirat. Pemerintah Abu Dhabi itu Ittihad, Emirat, Qatar, itu pesawat-pesawat Arab, tapi menyediakan minum-minuman keras kan. Beda dengan Saudi yang Wahabi ini kan halal semuanya. Tapi kalau Ittihad, Emirat, sama Qatar, itu menyediakan minum-minuman keras di dalam pesawatnya. Nah, ketika dia mau menjadi perusahaan yang berhati-hati konsep halal dan haramnya, maka nanti di pembukuannya, dia harus masukkan ini pendapatan non-halal, ini adalah pendapatan yang halal. Nanti bisa dihitung pada akhir masa tutup buku. Nah, ini mungkin Pak Kiai itu bagus ya, sebagai gambaran ya, bagaimana kita bijak dalam bersikap, jangan karena kemudian dalam investasi itu ada sesuatu yang haram, kemudian kita tinggalkan secara keseluruhan, sehingga syariah ini nggak pernah bisa berkembang. Jadi untuk berkembang itu perlu dicoba. Ya. Kalau belum pernah nyoba, ya sulit. Ya kayak Pak Kiai itu bagus kalau mau masna itu coba. Kalau bicara tentang kaidahnya lama gitu loh. Kalau kita berkutat terus nggak pernah mencoba, itu ya gampang saja. Maka syariah itu harus dicoba, dibawa. Ada yang nggak pas, mungkin berkaitan nanti dengan pajak, berkaitan dengan apapun. Nah, itu yang kita katakan langkah-langkah ketika ada investasi yang non-halal, itu harus kita bedakan, pembukuannya harus rapi, kita harus punya integritas untuk tidak diakui sebagai pendapatan. Nah, adapun solusinya saya pikir dikemanakan itu uang, kiai-kiai di PCNO sudah paham lah konsep tathirul arzak di Ihya misalnya, Ibnu Shalah misalnya, Imam Nawawi di Majmu', kan sudahlah uang-uang kayak gitu digunakan untuk al-masalihul ammah, ya, tidak diakui sebagai pendapatan tapi disedekahkan untuk al-masalihul ammah kalau cara pendapatannya itu mengandung hal-hal yang dilarang agama. Kalau itu punya orang lain ya tentu dikembalikan kepada pemiliknya atau disedekahkan atas nama pemiliknya. Itu Pak Kiai itu bagus, dan semua para hadirin yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya apresiasi PCINO di zaman Pak Kiai Muhlason, Pak Kiai itu bagus nih melangkah jauh dari saya. Di zaman saya masih berbicara radikalisme dan ziarah makam aulia. Nah, kalau sekarang itu betul-betul yang dibutuhkan oleh masyarakat.
yaitu pergerakan ekonomi, sehingga NU juga mampu memberikan kontribusi dan solusi terkait kebutuhan umat pada aspek materinya. Sekian Pak Kiai, itu bagus, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Ini apa ini? Ini bukan hanya sekedar ilmu ini. Ini full irsyadat wa taujihat ini namanya ini. Kebetulan malam Jumat ini saya di gitu tempat ya? yang sepi loh. Di Gitu. samping rumah saya tadi pada mulutan ini. Saya ngungsi dulu. Terima kasih Yai Faiz, Masya Allah. Jenengan ini Masya Allah sudah memberikan tabir, membuka tabir kepada kita semua, para peserta webinar kali ini. Ada dua hal yang ingin saya ambil istifadah yang cukup baik sekali di sini. Yang pertama adalah kaitan dengan memang sekarang ini perkembangan ekonomi syariah yang cukup eksponensial ya. Memang perkembangan ekonomi syariah ini memang cukup eksponensial sekali. Jadi ini memang membutuhkan yang pertama harmonisasi terhadap standar syariahnya atau fatwanya, dan juga harmonisasi juga terhadap yang tadi sudah disinggung oleh Kiai Faiz terhadap standar akuntansinya. Jadi memang karena akuntansi ini juga dibagi dua, ada akuntansi konvensional dan juga ada akuntansi syariah. Tadi yang dikatakan Kiai Faiz, kalau hartanya ini harta halal harusnya nggak boleh dibukukan. Nah ini kalau hartanya harta halal ya harus dibuku. Nah terus gimana aslahnya? Aslahnya gimana karena hululnya? Tadi juga sudah disampaikan oleh Faiz, yang pertama tathhirul arzak masalihul ammah. Jadi ini salah satu solusi yang paling penting yang hari ini telah disampaikan oleh Faiz. Tapi di sini yang perlu kita catat dan perlu kita ambil i'tibar juga, bahkan mungkin kita ambil istifadah. Yang pertama adalah dalam mengembangkan fikih ini yang paling penting kita harus bisa memilah-milah mana yang tadriji dan mana yang makhoriji. Nah ini penting sekali ini. Ini ilmu yang sangat bermanfaat ini. Kenapa kita katakan ilmu fikihnya tadriji dan makhoriji? Karena emang yang namanya tadriji nggak bisa kita ini ketika menetapkan suatu permasalahan harus pragmatis. Jadi apalagi ekonomi syariah yang saat ini emang masih terus berkembang dan terus berkembang. Dan kemudian juga fikihnya pun juga harus makhoriji. Artinya harus makhoriji ini harus betul-betul kita ini bisa mencari solusinya. Apa solusinya? Jadi ketika kita katakan bahwa tadi investasi, dana yang kita investasikan tadi. Misalnya dana yang kita investasikan, kita menginvestasikan dana kita contoh misalnya di industri perbankan atau industri dana pensiun atau industri asuransi. Dananya ini diinvestasikan kepada, kalau misalkan kita tempatkan kepada portofolio yang halal, harusnya sudah selesai urusan. Artinya sudah selesai masalah. Tapi ketika itu masalahnya bank konvensional itu atau industri konvensional menginvestasikan portofolionya, istismarnya itu kepada barang-barang yang haram. Nah ini yang harus dikaji ulang, harus dikasih solusinya bahwa hal-hal yang haram tadi dikatakan bahwa idza istama'al halal wal haram hulibal haram. Artinya ketika investasinya itu ditempatkan kepada barang-barang yang haram, ya pastinya hulibal haram. Nah ini satu satu pencerahan yang cukup memberikan cahaya batin pada malam hari ini waktu Indonesia dan sore hari ini waktu Mesir. Ini saya kira perlu perlu kita dalami, bahkan mungkin bisa kita ambil hikmahnya. Mungkin kita buka pertanyaan barangkali ya. Barangkali ada dari kawan-kawan kita, peserta webinar, ada yang mau menanyakan terkait dengan materi pada sore hari ini atau pada malam hari ini. Mungkin saya buka pertanyaan dua dulu ya. Yang pertama, siapa ini? Sudah ada yang masuk ya pertanyaannya? Apa belum? Ya. Saya buka pertanyaan dulu ya. Jadi ini supaya kita bisa timbal balik apa yang sudah disampaikan oleh Kiai Faiz tadi, bisa kita ambil istifadah lebih dalam lagi ya. Kita bisa ambil istifadah lebih dalam. Barangkali ada yang mau ditanyakan, yang jelas jangan pertanyaan yang tadi sudah disatir sama Kiai Faiz. Mas Nawasulasa itu nggak boleh ditanya di sini. Forumnya nggak pas di sini. Itu hanya yang levelnya Kiai sudah.
Kalau kita masih belum kiai. Kalau kiai itu kan kiai kamilul ilm, A-nya itu adab, satu lagi istiqomah. Jadi kalau sudah kiai kamilul ilm, adab wal istiqomah. Nah, kalau saya belum punya adab dan istiqomahnya masih belum. Nanti kiai itu bagus dibikin disertasi doktor lah tentang tadriji dan makhariji dari aspek akuntansinya, menarik itu. Oh, siap. Ini Menarik. nanti udah masuk ya. Udah masuk ini ya. Menarik itu. Siap, betul. Barangkali ada yang mau apa? Silakan kita buka pertanyaan. Barangkali ada yang mau menanyakan, silakan. Kita buka 2 pertanyaan dulu. Ada di chat iya. pribadi ya, di chat pribadi ya. Di chat pribadi jenengan ada. Di chat pribadi banyak. Oke. Jadi baca aja mungkin kalau yang di chat. Saya nggak bisa baca karena saya pakai handphone ini. Di chat pribadi ya itu bagus, monggo. Di mana bacanya, Mas Anu? Di Zoom jenengan, di chat Zoom jenengan yang pribadi. Bentar. Ini masih kaptek juga ini moderatornya ini, Mas. Oke, ini ada pertanyaan yang ini ya. Ini ya pertanyaannya nih. Ya Faiz, ini ada yang menanyakan ini ya Faiz. Iya. Di sini saya pernah baca katanya ini. Saya pernah baca ada toleransi 5% dari pendapatan non halal yang bisa ditolerir. Sebagai contoh, jika bank syariah dapat membiayai hotel ketika pendapatan non halal hotel kurang dari 5%. Nah, ini kalau ini namanya ijma'nya para ulama Indonesia ini. Iya, betul. Itu udah dijelasin sama Kiai, itu bagus itu. Itu memang kebijakan dari otoritas ya. Jadi OJK, karena ya? kita bawa nama bank syariah, maka ada yang murni nggak boleh. Misalnya diskotik, misalnya kita biayai kan nggak boleh, pasti itu. Tapi kalau hotel, kalaupun di dalamnya ada bar, maka secara total dari outstanding yang disampaikan itu hanya sebatas 5%. Jadi kalau misalnya nilai barnya, misalnya nilai investasinya 10 miliar, kemudian ketemu angka 500 juta kan untuk bar misalnya. Tapi kalau barnya misalnya sampai 5 miliar, ya nggak bisa gitu. Jadi dia dibatasi yang non halal itu 5%, tetapi tidak boleh diakui sebagai keuntungan kalaupun nanti dia membiayai secara keseluruhan gitu. Ya, setuju ya, setuju. Ya, itu jadi emang bagus sudah dijawab tadi itu. Betul. Jadi emang itu betul masalah aja lah. Betul, ini hanya masalah betul. Kemudian yang kedua ini ada juga Yai, apa ini? Posisi saya kan juga bekerja di Bank Wakaf Mikro, di BWM, ya di BWM. Ini punyanya OJK ini. Yang menurut saya kerja di BWM itu sudah terhindar dari riba, tapi bagaimana jika ternyata masih kena riba? Nah, saya tanyakan bagaimana cara untuk menghapus riba tersebut atau kiat-kiat berhati-hati agar terhindar dari riba. Nah, ini pertanyaannya belum menjelaskan ini. Yang definisi riba yang ada di BWM itu apa? Apakah memang BWM ini meminjamkan seperti bank konvensional, meminjamkan uang kepada nasabahnya, kemudian nasabahnya dikenai bunga atas pinjamannya itu? Ini di sini harus siapa ini? Fitriah. Ini Fikri Fitriah, ini harusnya pertanyaannya kurang jelas ini. Jadi, itu bagus. Kalau ya, secara operasional di Bank Wakaf Mikro nggak mungkin terjadi riba. Karena pola investasinya dibatasi pada aspek murabahah dan mudorobah kan. Kecuali kalau moral hazard, mudorobah birriba, bisa juga. Gitu. Tapi seharusnya nggak ada gitu. Nggak gini, Kiai. Ini soalnya ini pertanyaannya masih belum jelas. Karena di sini dikatakan oleh penanya ini apa? Oleh penanya dikatakan bahwa di BWM itu masih ada unsur ribanya. Nah, ini kita harus mendapatkan tasawur yang clear. Ya, tasawurnya harus jelas dulu nih. Maksudnya tasawurnya harus clear, harus jelas itu supaya kita juga memberikan jawabannya juga clear. Di sini hanya menyampaikan bahwa masih ada riba. Nah, ini transaksi yang mana yang masih ada ribanya? Ini harus clear nih. Mungkin Mbak Fikri nanti ditanya diperjelas lagi pertanyaannya. Oh, ini bunga bank.
Apa emang ada di bunga di BWM ya Faiz? Setahu saya kalau Nggak ada. nggak ada. Nggak Setahu ada. saya nggak ada koretnya. Kalau koret misalnya itu koret, ya harus dipahami itu kan koret karena transaksi murabahah misalnya. Iya, ini Kan ikhtilaf bukan ya. koret dalam artian koret uang pinjam meminjam yang riba nasiah itu. Kan misalnya orang bertransaksi murabahah, orang bertransaksi ijaroh misalnya. Kan dia jadi punya hutang. Tapi kan bukan hutang uang ya, itu kan hutang sewa. Hutang barang kan, itu mungkin. Ya. Kalau kemudian dia harganya beda dengan cash ya pasti aja selama akadnya sudah benar kan. Misalnya diambil barang kalau dibayar cash 100, kalau dibayar tangguh 120. Kan nggak apa-apa. Nah, ketika dia sudah ambil 120 barangnya, berarti kan dia punya hutang tuh untuk bayar 120, tapi kan itu bukan hutang uang sebetulnya. Hutang nilai barang kan. Iya, ini sebetulnya pertanyaannya Mbak Fikri ini bagus ini. Cuman kalau tasawurnya lebih jelas itu lebih enak. Iya. Saya mungkin bisa memahami nih Kiai Faiz. Sebegini Kiai Faiz. Sebetulnya saya ingin menjelaskan yang ditanya oleh Fikri, Mbak Fikri ini. Jadi yang saya tangkap itu ini transaksinya mungkin murabahah. Transaksinya mungkin akadnya mungkin murabahah. Tetapi praktek transaksinya jangan-jangan ini bukan murabahah. Iya. Itu jadi akadnya mungkin murabahah tapi praktek transaksinya bukan murabahah, ini jangan-jangan. Jadi seolah-olah nanti ini kayak pinjaman. Sementara memang yang namanya murabahah, yang namanya amr bisyira, itu yang namanya murabahah amr bisyira, itu yang namanya istilah tamalluk itu menjadi syarat. Intiqalul milkiyah dari supplier kepada pihak bank wakaf mikro BWM itu harus intikal dulu, harus tamaluk tam dulu, milkut tam dulu. Nah, kalau misalnya sudah milkut tam, baru terjadi transaksi untuk dengan pihak nasabah. Nah, ini saya nggak tahu apakah sudah milkut tam oleh BWM atau belum, saya nggak tahu. Ini karena pertanyaannya masih belum clear. Nah, kalau misalnya tidak milkut tam, tidak ada tamaluk, tidak ada intiqalul milkiyah, ya, baik qobadnya hakiki maupun qobad hukmi, nah itu nanti baru bisa kita disclose lebih jauh. Mungkin itu. Saya berlanjut, Yai Faiz, ke pertanyaan berikutnya saja. Nanti kalau apa lagi nih pertanyaannya? Mana nih? Sebentar. Ini bahasanya kok. Ini ada. Dari Hijriyah, ini ada penanya Hijrian Tambunan. Sepengetahuan saya, kalau bunga dari bank itu haram, kalau tidak salah. Kalau salah mohon diperjelas. Dan juga kalau memang haram harus dikemanakan bunga itu. Nah ini mungkin gini, bunganya harus dipisah dulu. Namanya bank itu memberikan dua sumber dana. Yang pertama itu bunga untuk pinjaman. Bunga pinjaman karena bank itu meminjamkan dananya kepada nasabah. Yang kedua bunga atas simpanan. Jadi simpanan yang dananya kita simpan di bank. Jadi dana yang kita simpan di bank, maka bank akan memberikan bunga. Ya. Nah ini kaitannya dengan wadiah. Yadul amanah sama wadiah yadul doman. Ini apakah wadiah yadul amanah atau wadiah yadul doman ini halal atau haram? Saya kira ini ikhtilaf. Dan hampir sebagian ulama Mesir juga menghalalkan. Tapi kalau bunga untuk koret, saya kira ini sudah jumhur ulama semuanya mengharamkan. Monggo Yai Faiz, silakan. Iya, jadi kalau yang ditanyakan seperti itu, memang mungkin harus pemahaman syariahnya itu diperjelas ya Pak, kayak itu bagus ya. Misalnya gini loh, dalam syariah itu kan prinsipnya uang nggak boleh ketemu uang. Nggak boleh. Uang tidak beranak uang itu kan secara syariah gitu loh. Dan yang bertambahnya itu kan karena ada usaha. Kan itu yang namanya al-kharaj bid-doman, al-ghanamu bil-ghurmi misalnya. Kan itu yang dimaksudkan. Jadi kalau dari pertanyaan tadi yang saya bisa tangkap yang masalah bank wakaf itu kan setahu saya dananya turun dari pemerintah. Ya kan? Nah, sebagian dana itu didepositokan di bank syariah untuk biaya operasionalnya. Nah, itu bukan bunga, bukan kita pinjamkan ke bank syariah deposito itu, tapi depositonya pasti deposito mudharabah ke bank syariahnya.
sehingga dia dapat margin bagi hasil. Nah, itu yang dipakai untuk operasional. Kalau kemudian pertanyaannya, apakah di bank syariah ada akad qard? Akad qard itu bukan akad pokok di bank syariah. Jadi bank syariah itu punya akad dua, ada akad induk, ada namanya akad bridging, jembatan. Ya, akad jembatan ini dibutuhkan untuk mensyariahkan sesuatu yang tidak bisa disyariahkan pada asalnya. Misalnya, kalau saya mau take over nih, ada orang punya pembiayaan di bank konvensional, kemudian dia mau syariahkan, kan tentu dia harus tutup dulu loans yang di konvensionalnya kan. Oleh bank syariah dikasih apa ini? Pinjaman kan. Pinjaman untuk menutup dulu ke bank konvensionalnya. Nah, ini namanya al-qard. Akadnya tabarruk ini. Dia sebetulnya tidak terkait dengan akad yang akan datang di bank syariah. Dia hanya bridging saja. Makanya dia butuh namanya qard, dia butuh namanya wa'ad. Wa'ad itu kan agreement, gentleman agreement ya. Artinya perjanjian sepihak. Pokoknya nanti kalau saya dikasih uang sama bank syariah, saya bayarkan ke konvensional, nanti saya jual lagi. Ya ini kan sebenarnya tidak jauh dari inah, dari tawarruk. Tetapi dia kita pisahkan dengan qard yang saya bilang tadi. Karena pendekatannya adalah fikih tadriji gitu loh. Jadi akad qard dalam bank syariah itu memang murni akad tabarruat. Sementara bank itu kan istismar semuanya, gitu loh. Oleh karena itu akad tabarruk qard di bank syariah itu hanya tabaan, hanya ngikut, bukan qasdan gitu loh. Karena kalau qasdan ya nggak ada bank syariah mau bikin akad qard, karena 1 juta balik 1 juta dimanapun keadaannya gitu. Nah itu mungkin Pak Kiai itu bagus yang dimaksud yang nanya soal bank wakaf itu tadi. Betul, setuju ya Pak, setuju. Saya juga setuju. Jadi memang betul yang namanya perbankan syariah, terutama khususnya maupun juga yang di bawahnya UUS maupun BPRS, itu memang yang namanya qard itu bukan akad pokok. Jadi memang betul itu bukan akad pokok, apalagi qasdan gitu. Nggak mungkin kayaknya, nggak mungkin. Nanti bangkrut banknya nanti kalau qasdan. Makanya betul yang namanya qard itu adalah akadnya akad tabarruk. Karena memang sama-sama kita sudah tahu, saya kira kaidahnya yang namanya kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba, saya kira udah mafhum. Artinya ini konsep atau qawaid yang memang yang dipegang teguh oleh perbankan syariah termasuk bank wakaf mikro. Jadi yang tadi sudah disampaikan dijelaskan oleh Kiai Faiz bahwa dana yang sekian miliar punya BWM itu memang disimpan dalam bentuk deposito umumnya. Dan itu depositonya adalah deposito mudharabah. Ya, jadi bukan deposito konvensional, depositonya deposito mudharabah. Jadi deposito mudharabah ini ya secara syar'i ya syar'an. Artinya ketika kita mendapatkan keuntungan dari kelebihan itu, ya ziyadahnya itu adalah halal, bukan lagi haram. Nah, ini mungkin Mbak Vicky yang ini ternyata masih dilanjut diskusinya. Terus ada lagi pertanyaan apa ya di sini ya? Ada lagi pertanyaan kah di sini kok? Barangkali boleh langsung ini saja. Mohon izin Bapak Yai, moderator, barangkali bisa langsung angkat tangan. Boleh. Pakai ini pakai web. Apa? Oke. Kita kasih dua penanya silakan. Nah, ini Yai Faiz, ada yang nanya Yai Faiz. Denda yang diakui sebagai pendapatan dan denda diakui sebagai non pendapatan. Nah, ini kalau sudah mengatakan denda diakui sebagai pendapatan maupun denda diakui sebagai non pendapatan, kaitannya ini bukan lagi bicara konvensional ya. Ini kaitannya berarti bicaranya syariah. Jadi kalau bicara syariah yang tadi sudah disampaikan oleh Faiz, yang dikatakan denda yang diakui sebagai pendapatan dan denda yang tidak bisa diakui sebagai pendapatan. Nah, ini monggo ya Faiz. Iya, itu mungkin yang teman-teman baca itu pakai itu bagus di bank, itu akunnya tetap satu memang.
Akonnya itu tetap denda keterlambatan. Di syariah dan konvensional pasti sama. Karena memang keterbatasan sistem. Tetapi bedanya, nanti kalau di syariah, itu setiap akhir tahun buku, kuartalan, apa 6 bulan sekali, atau 12 bulan dalam 1 tahun, itu baru dia dihitung ulang gitu loh. Jadi itu akunnya namanya akun penampungan aja, kayak escrow account gitu loh. Akun yang terbuka, namanya memang denda keterlambatan. Sama dengan konven gitu. Kita membahasakan ke nasabah juga sama. Konven nama syariah itu ya dendanya misalnya 1 hari terlambat 10.000. Sama, konven dengan syariah sama. Bedanya, yang 10.000 ini nanti sama syariah itu dihitung. Kalau misalnya ada biaya real yang dibutuhkan karena dia nunggak, kan bank syariah nelpon ulang misalnya. Ada maintenance terkait dengan perawatan akun-akun yang bayarnya telat. Itu kan mengirimkan WhatsApp, mungkin ada lemburan. Itu dinilai komponennya semua. Jadi setelah 1 tahun itu dihitung akunnya. Oh ternyata untuk tambahan listrik, tambahan telepon, mungkin ada biaya lembur sekian-sekian. Dari seluruh dana denda misalnya keluar angka 1M. Ternyata yang diakui oleh bank syariah itu mungkin hanya 200 juta, 300 juta gitu loh. Sisanya dia masuk ke dana non halal itu yang ditasarrufkan kepada masolihul ammah. Tetapi sebagai akun dan penjelasan ke nasabah kan tidak mungkin dipilah-pilah kayak begitu gitu loh. Akhirnya dibiarkan dia menjadi satu akun kemudian diselesaikan nanti secara akuntansi di akhir tahun bukunya. Gitu Pak, betul. itu bagus. Betul. Setuju. Betul. Mungkin saya sedikit tambahkan saja, memang kalau di laporan keuangannya perbankan atau industri syariah itu nanti memang akan ada yang namanya ini yang lama ya. Yang lama itu karena nanti yang baru akan berubah. Standar yang baru akan berubah. Jadi yang lama itu laporan keuangan itu sebetulnya laporan keuangan perbankan syariah itu ada 3 komponen. Yang pertama laporan posisi keuangan, laba rugi, arus kas, sama perubahan ekuitas. Nah, nanti di situ ada lagi laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial. Di antaranya adalah yang umum yang sering kita baca di laporan, di koran-koran juga itu kan sering tampil yang namanya laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan yang kedua laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Ya. Jadi dana-dana yang penggunaan dana kebajikan yang tadi ini yang enggak halal itu masuknya di komponen ini, termasuk tadi dana denda yang dari sekedar menggariskan ya Pak Kiai, itu bagus ya. Dana itu bukan berarti bank syariah atau lembaga syariah boleh berinvestasi pada bidang yang non halal, bukan. Tetapi itu transaksi yang tidak bisa dihindari. Betul. Jadi kita bertransaksi syariah, tapi pada titik tertentu itu tidak bisa kita hindari. Maka kita ambil itu, nggak apa-apa, sekian persennya sebagai pemasukan yang non halal tadi. Betul. Betul. Ini lanjut lagi, Kiai. Ada lagi pertanyaan. Ini kita sampai jam berapa ini ngomong-ngomong? Pak Ketua, Panitia. Karena di sini sudah menjelang maghrib, ada yang mau puasa barangkali, dan di Indonesia mungkin juga bukan hanya puasa, udah ini jam segini tuh udah waktunya buka ini untuk yang sudah berkeluarga. Sudah waktunya. Oh, sudah waktunya. Nah, ini satu lagi ya Pak Is. Baik. Di sini Kiai. Izin tanya terkait pencampuran harta halal dan haram dalam investasi. Jika ditarik pada panca kaidah asasiyah, maksudnya ini maqasid syariah yang 5 ya. Itu bagaimana ya, Kiai? Nah, ini. Gimana pertanyaannya, Pak? Pertanyaannya terkait pencampuran harta halal dan haram dalam investasi. Iya. Tapi ditarik dari panca kaidah asasiyah. Oke. Ya berarti kan kembali kepada banknya, kepada individunya, kepada personalnya kan. Kalau dia melakukan investasi yang tercampur antara halal dan haram, tetapi ini dibutuhkan untuk hifdzun nafsi misalnya. Misalnya contohnya apa? Investasi pada bidang vaksin. Ya kan? Investasi pada bidang pengobatan. Misalnya cangkangnya obat itu, kapsul
itu cangkang tuh luarnya plastiknya, itu kan dari head skin ya, dari kulit kepala kan, bisa kepalanya sapi, bisa kepalanya babi misalnya. Kemudian itu sangat dibutuhkan untuk menjaga misalnya ini. Maka yang seperti itu kan pasti kita bolehkan gitu loh. Walaupun kita tahu ini investasinya tidak halal, karena mungkin mengandung bahan yang tidak halal. Tetapi karena sekarang misalnya saja paling gampang, terkait dengan vaksin corona misalnya. Ketika semua seperti ini kemudian sampai pada titik ini hanya bisa selesai dengan vaksin dan kebetulan ada unsur non halalnya di sana, maka itu boleh saja dilakukan karena mempertimbangkan tadi itu hifdzun nafsi, hifdzul mal dan sebagainya. Kalau itu standar bakunya tidak pada ulama sebagai lembaga, tetapi kasuistik itu berlaku fatwa yang tagayyurul ahkam bitaghayyuril azman wal amkinah mungkin wal ilaq al hukmu yaduru ma ilatihi tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil masalah, dan itu mungkin kaitannya seperti itu Pak Kiai, itu bagus. Betul setuju ya. Setuju. Pendapat ya, Nah, ini ada pertanyaan lagi yang simple Kiai sebetulnya ini pertanyaannya. Apa itu? Assalamualaikum, mau tanya ini, apakah bisa uang haram dihalalkan? Nah, kalau saya mungkin hanya sedikit aja mungkin. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Monggo ya Faiz. Iya, saya juga harus tahu ini. Uang haramnya haram karena apa kan gitu misalnya, kayak itu bagus. Ya, mungkin contohnya kayak dari ini ya, dari narkoba atau mungkin dari dari jual beli khinzir atau yang muharramat lah, yang muharramat. Iya, nah ketika konsep taubat kita pakai saja kaidah pada masa Nabi. Ketika sahabat itu masuk Islam, kan Nabi nggak menyuruh hartanya dibuang kan, yang mungkin lahir dari transaksi ribawi kan. Tetapi semenjak hari itu dia harus berubah gitu loh. Nah, perubahan ini kan yang jarang terjadi misalnya. Ketika afallahu amma salaf misalnya, walakum ru'usu amwalikum la tadrimuna wala tudlamun, ya pakai kaidah itu aja. Misalnya uang dia haram, maka dia pakai domirnya kan, pakai hatinya. Berapa misalnya? Kalau dia yang haram 1 juta, sudahlah 1 juta dipakai modal dagang kaki 5 kan nggak apa-apa. Insya Allah barokah gitu loh ketika dia berubah. Tapi kalau 100 miliar tunggu dulu gitu loh. 100 miliar haram semua misalnya. Kemudian dia mau berubah, ya ambil saja yang wajar untuk dia memulai usaha baru kan. Sisanya, ya tentu ini urusannya adalah urusan hati kan. Sisanya ya dia dermakan kepada masolihul ammah dalam konsep tathhirul arzak itu. Dia ambil yang pantas untuk dia memulai kehidupan yang baru. Misalnya, kalau dia orang kaya, saya juga tidak nyuruh dia pakai Avanza misalnya. Oke lah, Anda tetap pakai BMW, pakai Mercedes. Tapi satu, kalau asalnya punya Ferrari, nggak usah lagi pakai Ferrari. Kalau asalnya rumahnya besar, ambil rumah yang pantas. Bukan berarti juga harus hidup sederhana. Enggak. Misalnya dari 100 miliar itu, berapa sih yang pantas untuk memulai hidup wajar seperti orang kayak dia? Mungkin ambil 20, mungkin ambil 30. Kalau 100 itu betul-betul hasil judi, maksiat, kan dia harus bukti taubatnya, ya dia cuci dengan cara itu gitu loh Pak Kiai, itu bagus. Ya, betul. Itu konsepnya itu kayaknya ada dulu di Mesir, saya lupa bukunya apa, namanya Tathhirul Arzak itu. Kayaknya karangannya Profesor Hussein Sahatah deh, yang akuntan itu deh. Iya, betul. Dia punya hitung-hitungan cara Tathhirul Arzak deh, kalau ingat saya dulu. Bukunya warnanya hijau. Nanti bisa kita searching, Kiai. Itu dosen saya, itu kebetulan dosen saya juga soalnya beliau. Iya, coba sangat sepuh. Iya. Ini kita sampai jam berapa, Pak Ketua Panitia? Barangkali kalau memang tidak ada pertanyaan dicukupkan, Yai. Sebentar. Mungkin sebentar. Ya ini Mbak Vicky kalau udah sebang syariah insya Allah aman Mbak Vicky. Itu masalahnya literasi saja. Literasinya memang kurang kuat. Artinya bank syariah orang-orang masih punya ini. Orang-orang itu masyarakat umum masih punya persepsi yang kurang baik dengan bank syariah. Jadi saya kira itu hanya masalah persepsi saja. Insya Allah kalau sudah di bank syariah, insya Allah akan lebih aman ketimbang di bank konvensional. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir. Yang terakhir ini dari ini satu lagi.
Yang terakhir ini MUI mengeluarkan fatwa nomor 137 tentang saham syariah. Jika saya tidak salah, di dalam fatwa baru tersebut disebutkan bahwa investor harus melakukan pembersihan terhadap investasinya. Apakah untuk melakukan pembersihan tersebut ada batasan berapa persen? Karena ini penanyanya juga masih bingung. Ini bingung apa namanya pembersihannya itu berapa persen yang harus dibersihkan gitu. Itu ya Faiz pertanyaannya. Saya nggak update itu kalau soal fatwa MUI ya. Yang di saham tuh saya kurang update ya. Kalau terkait dengan pembersihan itu pasti gitu ya. Saya bilang tadi sama dengan apa? Yang tabi itu mungkin dimaafkan gitu loh. Betul. Tapi kalau itunya saya nggak pegang fatwanya juga, saya juga nggak concern ke pasar modal soalnya. Nah ini kalau sebentar. Ini 135 ini tentang sukuk, tentang saham memang ini. Ya mungkin nanti tinggal dibaca aja kalau di DSN misalnya ada penjelasannya. Iya. Secara prinsip sebetulnya kalau untuk di saham, bursa saham memang sekarang ini kan kita sudah artinya Bursa Efek sudah mengeluarkan 2 jenis kategori saham. Yang pertama adalah saham konvensional, yang kedua adalah saham syariah ya, saham syar'i. Artinya kalau saham syar'i berarti saham itu sudah mengikuti, sudah medomani fatwa dari MUI dan juga pedoman yang dikeluarkan oleh OJK dan juga Bapepam ya. Jadi saya kira untuk saham-saham yang syar'i, saya kira insya Allah sih sudah mengikuti ketentuan yang sudah ada. Nah mungkin kalau untuk masalah bicara batasan-batasannya, memang terus terang ini perlu kita kaji dulu. Kita perlu kaji dulu. Saya juga belum baca ini terus terang. Jadi mungkin nanti ini pertanyaan ini nanti bisa kita jawab lebih lanjut karena ini memang terkait dengan tentunya lintas bagian ini. Terkait dengan lintas bagian. Saya kira mungkin nanti ini bisa kita jawab nanti di sesi berikutnya ya, pertanyaan dari siapa tadi itu? Pertanyaan yang terakhir ya. Nah, saya kira mungkin ada lagi, saya kira mungkin cukup ya kali ya. Nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kita jawab atau ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke ruang chat room inbox ini sudah masuk, tetapi mungkin karena keterbatasan waktu yang belum bisa dijawab, insya Allah nanti mungkin akan bisa kita jawab melalui websitenya LWNU Mesir dan insya Allah mungkin akan dikontribusi oleh beberapa insya Allah para pakar-pakar ekonomi syariah yang ada di Mesir ini. Mungkin bisa bikin bagian tuh kayak itu bagus PCNO Mesir. Bikin aja klinik syariah gitu. Ekonomi syariah gitu ya. Iya. Oh, siap. Nanti salah satu kontributornya dari DPS gampang lah itu. Kalau untuk PCNO semangat lah kita. Siap. Saya kira mungkin itu saja ya dari kami untuk tema kita pada malam hari ini. Terima kasih yang sangat tinggi dan besar kepada khususnya pembicara kita pada malam hari ini, Kiai Faiz ya. Beliau sangat energik sekali pada malam hari ini. Jawaban-jawabannya juga cukup Masya Allah moderat dan representatif. Insya Allah bisa kita ambil istifadah kepada seluruh peserta pada malam hari ini. Insya Allah terkait dengan yang belum bisa kita jawab akan kita teruskan nanti insya Allah melalui websitenya LWNU. Dan terakhir saya ingin menyampaikan bahwa apa yang kami sampaikan dan pembicara sampaikan semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau memang ada salah khilaf itu memang keterbatasan kami sebagai manusia yang memang tentu mahalul khata wan nisyan. Syukran wa dumtum fil khair wan najah wal falah. Muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Telah selesai sudah acara webinar kita pada sore hari ini. Semoga memberikan banyak manfaat, dan apabila ada banyak pertanyaan yang belum kejawab ataupun para peserta mempunyai pertanyaan-pertanyaan, bisa kunjungi website LWNO Mesir di www.lwnomesir.org. Di sana kita sudah sediakan kolom untuk pertanyaan yang akan dijawab oleh dewan-dewan komisaris dari LWNO Mesir dan juga dari pakar-pakar ekonomi. Dan alhamdulillah kita juga sudah kerjasama dengan Darul Ifta Al-Masriyah untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan perkembangan dari ekonomi Islam itu sendiri. Menuju acara terakhir, yakni penutup atau doa yang pada sore hari ini akan ditutup oleh Kiai Haji Faiz Husaini LCMA selaku anggota Dewan Komisaris di Lembaga Wakaf Nahdlatul Ulama Mesir. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama setelah panjang lebar mendengarkan dan beristifadah dari guru kita, senior kita, Kiai Haji Faiz Syukron Ma'mun, dan juga Kiai Haji Tubagus, dan serta para kiai dan senior semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan kafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, رفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الصلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح ودائها وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله. Terima kasih kami sampaikan. Sebelum kita mundur diri semuanya meninggalkan room Zoom ini, mungkin kita akan mau selfie dulu, foto bareng, dan harap untuk semua kamera bisa ditampakkan. Ya. Oke, kita bagi 5 kali sisi foto ya. Oke, bismillah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, selesai. Ya. Terima kasih atas waktunya dari para pemateri, Bapak
Kiai Haji Faiz Syukur Makmun, dan juga dari Pak Kiai Haji Ahmad Rusidi Fatullah, dan juga dari Bapak Kiai Haji Muhasan Jaludin dan semua staf yang ada di PJ Mesir, dan juga tidak lupa Dewan Komisaris yang ada di Lembaga Wakaf Nahdlatul Ulama Mesir. Sebelum kami undur diri, saya sebagai pembawa acara pada sore hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam tutur ataupun kata. Mari kita tutup pada kali ini dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Bapak Kiai Haji. Dinyalakan semuanya itu. Syukran jazilan. Syukran jazilan Gus Faiz. Masyaallah. Dinyalakan semuanya. Jadi nyalakan semuanya. Biar bisa ngomong semua. Terima kasih Yai, terima kasih Ustadz atas ilmunya. Syukran jazilan atas partisipasinya. Syukron Ustadz. Syukron. Assalamualaikum. Salam hangat dari Kairo. Terima kasih. Dibuka aja, dibuka. Mas dibuka aja, dibuka semuanya Mas. Nggih, Di-unmute semuanya. nggih, sudah bisa di unmute sendiri-sendiri. Oh, ya. Syukron panitia. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih banyak para hadirin. Sampai berjumpa di sesi acara selanjutnya. Ya, insya Allah minggu depan, kalau tidak berhalangan, kita akan mengadakan webinar lagi dengan tema dasar pokok ekonomi Islam di dalam tafsir Al-Quran, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Seminggu sekali, insya Allah kita akan mengadakan webinar sebagai komitmen dari Lembaga Wakaf Nahdlatul Ulama Mesir untuk selalu menyiarkan tentang ekonomi Islam dan perkembangannya yang ada baik di Timur Tengah ataupun tingkat internasional. Bagus materi terakhirnya. Ya, insya Allah. Kedepannya juga akan membahas tentang perkembangan dari masalah ekspor impor juga. Jadi akad ekspor impor di dalam pandangan ekonomi Islam itu seperti apa, nanti akan kita bahas bareng-bareng. Mantap Ustadz. Jangan lupa untuk di subscribe YouTube-nya LWNU, ada IG-nya juga. Iya. Insya Allah, ya materi-materi ini udah direkam, insya Allah akan diupload di YouTube-nya LWNU. Yang untuk yang kemarin juga insya Allah nanti akan segera diupload. Ya. Syukron. Dan silakan juga bagi yang ingin berwakaf. Siap. Insya Allah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua pemberitahuan webinar kita di-upload di Instagram, insya Allah, di LWNU Mesir. Jangan lupa di-follow biar tidak ketinggalan waktu jadwal webinar kita, insya Allah. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf dalam perjalanan. Karena cara yang lain. Ji Pak Yai matur nuwun rawuhipun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Sekali lagi terima kasih untuk semuanya partisipan dimanapun berada. Syukran jazilan. Insya Allah kita bertemu lagi di majelis yang berkah lagi insya Allah. Syukran sudah sharing. Dan untuk sertifikat insya Allah akan dikirim via Japri oleh panitia insya Allah. Terima kasih jazakumullah khairan jazaa dan salam kenal dari Kairo untuk semuanya.